Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Salam dan bahagia. Kembali lagi bersama saya Anissa Fitriana, Prodi Pendidikan IPA Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi elektrokimia, yaitu korosi pada besi. Baiklah teman-teman, mari kita simak materinya bersama-sama ya. Korosi adalah kerusakan atau degradasi logam akibat reaksi redoks antara suatu logam dengan berbagai zat di lingkungannya yang menghasilkan senyawa-senyawa yang tidak dikehendaki. Dalam bahasa sehari-hari, korosi disebut juga dengan perkaratan. Proses korosi pada dasarnya merupakan proses elektrokimia. Nah, proses terjadinya korosi pada besi itu bermula pada permukaan besi bertindak sebagai anode dan mengalami reaksi yaitu Fe menjadi Fe2+ ditambah 2 elektron dan potensial selnya yaitu positif 0,44 volt. Elektron yang dibebaskan akan berpindah melalui batang logam ke bagian lain yang berfungsi sebagai katode dan terjadi reaksi yaitu setengah O2 ditambah H2O ditambah 2 elektron menjadi 2OH- dan potensial selnya yaitu positif 0,40 volt. Ion Fe2+ yang terbentuk di anode bereaksi dengan ion OH- dari katode yang membentuk FeOH 2 kali yang berupa endapan, kemudian teroksidasi menjadi karat besi Fe2O3XH2O. Reaksi FeOH 2 kali ditambah O2 ditambah H2O menjadi Fe2O3XH2O. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya korosi yaitu yang pertama ada tingkat keasaman. Udara di kawasan industri banyak mengandung oksida asam seperti CO2 dan SO2. Senyawa tersebut dapat larut dalam air membentuk larutan yang bersifat asam pada permukaan logam, sehingga proses korosi berjalan lebih cepat. Yang kedua ada kontak dengan elektrolit. Kontak dengan elektrolit dapat mempercepat korosi karena elektrolit memberikan pengaruh seperti jembatan garam sehingga mobilitas elektron akan makin tinggi dan korosi akan berjalan lebih cepat. Yang ketiga, keadaan logam itu sendiri. Keadaan yang dimaksud adalah kerapatan dan kasar atau halusnya permukaan logam. Yang keempat, keaktifan logam. Korosi dapat juga terjadi pada logam besi yang mempunyai potensial yang lebih rendah seperti Zn, Al, dan Cr. Logam-logam tersebut yang mudah mengalami korosi. Yang kelima, kontak dengan logam lain. Kontak dengan logam lain dapat mempercepat atau memperlambat terjadinya korosi. Cara mencegah korosi yaitu dapat dilakukan dengan mencegah kontak dengan oksigen atau air. Kontak dengan oksigen atau air dapat dicegah dengan memberikan lapisan pada permukaan besi seperti cat, minyak, atau dilapis dengan logam yang tidak aktif seperti timah atau tembaga. Perlindungan dengan timah atau tembaga akan tetap baik jika lapisannya tidak retak. Yang kedua yaitu memberikan perlindungan katodik. Jika besi kontak dengan logam aktif atau mempunyai potensial reduksi lebih kecil, maka logam tersebut akan mengalami oksidasi, sedangkan besi akan lebih mudah mengalami reduksi. Jadi, besi tidak mengalami korosi. Logam yang biasa digunakan untuk perlindungan adalah magnesium. Dikarenakan logam itu tidak terlalu aktif sehingga tahan lama dan fungsi perlindungannya tetap baik. Perlindungan yang menggunakan logam aktif di katode disebut perlindungan katodik. Yang ketiga yaitu memberi oli pada permukaan logam. Yang keempat, melakukan proses elektrokimia dengan jalan memberi lapisan timah seperti yang biasa dilakukan pada kaleng. Yang terakhir yaitu membuat logam dengan campuran yang serba sama atau homogen ketika pembuatan produk besi atau logam lainnya di pabrik. Nah, teman-teman, berikut adalah contoh-contoh korosi pada besi. Yang pertama itu ada kunci Inggris. Selanjutnya ada pisau. Nah, ini ada rantai.
ada linggi, dan yang terakhir ini ada kova. Nah teman-teman, contoh korosi pada besi yang lainnya yaitu ada pada sepeda ontel ini. Semua bagian sepeda ontel ini semuanya berkarat. Nah teman-teman, cara mencegah korosi salah satunya dapat dilakukan dengan cara melapisi permukaan besi dengan cat ataupun minyak. Nah contohnya pada angkong ini dilapisi dengan cat supaya tidak berkarat. Nah pada sepeda ini juga dilapisi dengan cat yang berupa pilok supaya sepedanya tidak mudah berkarat. Baiklah teman-teman, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.